Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran. Nah, ada beberapa bentuk pemfaktoran. Ada 5 ya. Nah, bentuk yang pertama ini yang pertama. AX tambah BX tambah CX. Nah, lebih mudah diingatnya gini. Variabelnya sama-sama X, sehingga yang kita operasikan itu adalah koefisiennya. Jadi variabelnya tetap ya. Jadi A ditambah B tambah C. Jadi X-nya tetap. Terus bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan, nah seperti ini pemfaktorannya, X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, bentuk yang ketiga, X pangkat 2 ditambah 2XY tambah Y pangkat 2 itu akan sama dengan X tambah Y pangkat 2. Harus diingat ya. Nah, inti dari pelajaran hari ini yaitu nomor 4 ini. Bagaimana cara pemfaktoran bilangan kuadrat? Nomor 4 ini apabila A-nya sama dengan 1. Lihat ya. Ini koefisien dari X pangkat 2. Nih, koefisien X pangkat 2 adalah A, koefisien dari X adalah B, C ini sebagai konstanta. Di mana A sama dengan 1 katanya. Jadi sehingga persamaannya jadi X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, langkah pemfaktorannya. Pertama, silakan kalian cari dua buah bilangan. Misalkan aja ini simbol aja ya, simbolnya M dan N. Nanti kalian cari ya. Nanti di contoh soal mungkin bisa kita cari nanti. Bilangannya M, N, terus apabila kedua bilangan ini dijumlahkan, dia akan menghasilkan B. B itu nanti ada di soal nanti diketahui ya, diketahui nanti B. Terus M kali N, nah, dua bilangan tadi yang harus kita cari. Kalau dia dikali, dia harus menghasilkan C. C ini diketahui di soal ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M dan N, maka X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ini kita bisa ubah menjadi X positif negatif. Ini artinya bisa saja nanti positif, nilai M-nya bisa saja negatif gitu ya. X plus minus M dikali X plus minus N, karena ini tergantung dari nilai M dan N nanti yang akan kita cari nanti ya. Bisa saja M-nya positif, bisa saja M-nya negatif. Nah, kalau bentuk nomor 5, A pangkat X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, tapi A-nya lebih besar dari 1 ya. Ingat di sini, lebih besar dari 1. Misalkan A-nya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jika seperti ini bentuknya, tetap kita harus mencari dua buah bilangan. Kita simbol aja M dengan N ya. Terus apabila M ditambah N, dia akan menghasilkan BB ini diketahui di soal nanti ya. Terus M kali N, nah bedanya ini. Tadi M kali N harus sama dengan C kalau A-nya sama dengan 1. Sekarang kalau A-nya besar dari 1, M dikali N itu akan sama dengan AC. Maksudnya A dikali C gitu ya. Setelah kita mendapatkan nilai M dan N, maka bentuk awal AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 harus kita ubah dalam bentuk ini. AX pangkat 2 ditambah MX tambah NX tambah C, di mana MX ditambah NX ini kita peroleh dari nilai M dan N nanti ya. Berapa nilai M, berapa nilai N nanti. Oke. Mungkin agar lebih paham kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. X pangkat 2 ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Oke, sekarang ini bukan hanya
kita cari pemfaktoran saja, tapi langsung juga ke akarnya ya, akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi sekali jalan aja kita. Pertama, cara pemfaktoran. Ya, ini cara pemfaktoran sih. Kalau persamaan kuadrat ini ada 3 cara yang bisa kita selesaikan. Bisa cara pemfaktoran, bisa cara dengan bentuk melengkapkan bentuk kuadrat, dan bisa juga dengan menggunakan rumus ABC. Tapi sekarang yang kita bahas ini menggunakan cara pemfaktoran ya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang nomor 4 tadi, A-nya sama dengan 1. Lihat di sini 1 koefisiennya. Makanya A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan, nah lihat posisinya ya. Berarti 3 ini sebagai B ya. C-nya adalah 2. Ini C. Ini C. Ini B. 1 ini A. Oke. Sudah dapat kita tentukan A-nya, B-nya, dan C-nya. Sekarang kita disuruh mencari bilangan M dan N. Katanya kalau M ditambah N itu sama dengan B. Di sini B nilainya adalah 3. M dikali N sama dengan C. C di sini 2. Oke, kita coba-coba ya. Cara coba-coba kita menentukan M dan N. Kalau dijumlahkan hasilnya 3 katanya. Coba 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena apabila 1 ditambah 2 pasti hasilnya 3 kan? Tapi apakah dia akan sama dengan 2 apabila dikali? 1 dikali 2 sama dengan 2. Oh, ternyata langsung dapat kita nilai M dan N ya. Jadi M-nya 1, N-nya 2. Boleh dibalik? Boleh. M-nya 2, N-nya 1 juga boleh ya. Sama aja nanti. Lalu, nah, bentuk soal yang tadi bisa kita ubah dalam bentuk pemfaktoran. Gimana caranya? X ditambah 1. Makanya tadi plus minus tadi ya. Bergantung pada nilai M dan N. Sekarang M-nya positif 1. Makanya positif 1. X di sini positif 2. Positif 2. Nah, inilah bentuk pemfaktorannya. Nah, bentuk pemfaktorannya sudah kita temukan. Terus sekarang kita mencari akar penyelesaiannya ya. Akar atau penyelesaian. Kalau pada persamaan kuadrat yang dikatakan akar persamaan itu artinya penyelesaiannya ya, penyelesaian dari persamaan kuadrat. X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Kok bisa gitu? Kok pakai atau? Nah kan gitu ya. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok bisa pakai atau? Nah, berdasarkan sifat ini ya, A kali B sama dengan 0. Itu bisa kita tulis A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, sudah ada ketentuannya. Sehingga kalau X tambah 1 dikali X tambah 2 sama dengan 0, itu jadinya X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X 0 dikurang 1 karena dia pindah ruas satunya. Atau X sama dengan 0 dikurang 2 karena 2-nya pindah ruas. X sama dengan 0 dikurang 1 min 1. X sama dengan 0 dikurang 2 min 2. Nah, inilah akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 2. Nah, jika bentuk yang kedua, contoh soal ya, contoh soal tapi bentuk rumusnya ini ya, rumus A-nya besar dari 1. 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1 sama dengan 0. Nah, lihat di sini. A-nya sama dengan 2 ya. B-nya sama dengan min 1. Kok bisa min 1? Nah, berkali-kali kita ingatkan. Jika ketemu kayak gini, variabelnya x, koefisiennya di sini nggak ditulis ya. Pasti itu 1. Sehingga B-nya adalah min 1. Jadi C adalah min 1 nih. Ini C. Ini B. Ini A, ini B, ini C. Sudah kita tentukan A, B, C-nya. Selanjutnya, kita disuruh mencari
dua buah bilangan, dan apabila dia dijumlahkan dua bilangan ini hasilnya harus B. Kita langsung aja karena B kan udah ada nilainya. Kita hapus dulu. Berapa nilai B-nya? -1. Dua buah bilangan ini dijumlahkan hasilnya -1. Terus jika dia dikali, dua buah bilangan ini dikali, dia akan menghasilkan katanya A dikali C. Jadi langsung aja ya. A ini kali C. 2 kali -1. 2 kali -1. 2 kali -1 hasilnya adalah -2. Oke. Kita coba-coba ya. Dijumlahkan hasilnya -1. Dikali hasilnya -2. Bilangan apakah itu? Nah, lihat di sini. Jumlah hasilnya min. Berarti angka min itu harus lebih besar dong ya daripada bilangannya satunya. Sehingga kita coba ini -2, ini 1, positif 1. Apabila dia dijumlahkan, -2 ditambah 1, hasilnya adalah -1. Apakah dia berlaku di kolomnya ini? Kita coba. -2 dikali 1. Ternyata -2 kali 1 hasilnya -2. Cocok, langsung ketemu dia. M-nya -2, N-nya 1. Boleh nggak dibalik? Boleh juga. M-nya 1, N-nya -2 juga boleh. Nah, ini agak beda dikit ya langkahnya. Berapa soal tadi? 2 ya. 2 X pangkat 2 dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Karena bentuknya A lebih besar dari 1, sehingga awalnya dia min X, sekarang harus berubah jadi nih, lihat ya, -2 di sini ya. Jadi -2X. Ini positif ya. Jadi positif X. Karena dia positif 1. Biasa 1 nggak ditulis. Kalau koefisien 1 biasanya nggak ditulis ya. Ya 1 kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, langkah selanjutnya ke yang kelompokkan aja ya. 2X pangkat 2 dikurang 2X 1 ya kelompoknya. Terus ini juga dikelompokkan dengan yang ini, X dikurang 1. Nah, selanjutnya caranya gini. Coba kalian lihat. Ini 2. Ternyata ini juga 2. Karena dia sama boleh keluar. Boleh kita keluarkan. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 1. Dia sama-sama X. Yang dikeluarkan yang pangkat terkecil. Keluarkan X. Apa yang tinggal? Kalau yang ini, sukunya ini, suku pertama ini, karena 2X-nya sudah keluar, pasti tinggalnya X. Karena dia X pangkat 2 kan. Dikurang. Nah, ini, suku ini, 2X-nya sudah keluar. Apa yang tinggal? Tentu 1. Ditambah kurang 1 sama dengan 0. Nah, lihat lagi di sini. Ternyata dia sama ini. Ini sama. Suku ini juga punya kurang 1. Suku yang ini ternyata dia juga punya kurang 1. Oh, kalau dia sama, boleh dong dikeluarkan. Oke, kita keluarkan lagi kurang 1 karena dia sama. Nah, jadi bikin aja kurung lagi. Nah, lihat suku yang ini dulu ya. Suku pertama ini. Lihat di sini, karena kurang 1-nya sudah keluar, apa yang tinggal? Tentu 2X. Nah, yang ini, lihat lagi suku yang ini, kurang 1-nya sudah keluar. Yang tinggal apa? Tentu 1 ya. Nah, jadi bentuk pemfaktorannya jadi seperti ini. Sudah sampai di sini, baru kita lanjut cara yang tadi. Kurang 1 sama dengan 0 atau 2X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 1. Pindah ruas ya. 2X sama dengan 0. Pindah ruas jadi -1. Nah, yang ini X sama dengan 0 ditambah 1, 1.
Di sini selesaikan dulu ya. 0 dikurang 1 min 1. Sekarang pindahkan 2. Jadi X sama dengan min 1 per 2. Kok bisa gitu? Nah, lihat video tentang persamaan linear satu variabel. Di situ ada ya, kita kasih cara gimana bisa jadi seperti ini. Nah, dah sampai di sini tentang cara pemfaktoran persamaan kuadrat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.